Kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih. Tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan AK Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari AK Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan AK Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot, dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi.
Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pod beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat, dan di situ kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pod dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang, dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pod mulai tersambung lagi dengan modul darat, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendarai mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan
depan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi, kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta, kemudian naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4-6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan.